Oh enggak, itu kita diskusi ya, karena saya kan mesti pilih supaya efektif. Saya memilih karena Ooredoo itu sudah berbisnis di Indonesia dengan Indosat. Jadi dia sudah mengerti struktur dan kultur di sini. Jadi nggak usah terlalu banyak lagi cerita kan gitu ya. Nah jadi bagaimana juga dia sudah mendapatkan penjelasan dari kami di hotel yang sama di Four Seasons, bagaimana kita punya potensi market yang luar biasa. Balik dari Qatar, dari Doha, mendampingi Presiden Prabowo, saya mau berbagi satu hal yang menurut saya penting. Jadi kemarin kita bertemu dengan Emir Qatar di tempatnya di Doha. Dalam pertemuan yang terbatas, Pak Prabowo didampingi oleh beberapa menteri, ada Pak Rosan, ada Pak Safri, ada Menlu, juga Pak Hasim, kemudian ada Pak Fadlizon. Kita berbicara dan berdiskusi berbagai hal, ya, politik, hubungan internasional dengan situasi yang terjadi sekarang. Tapi yang menarik bagi saya satu, bahwa Emir Qatar itu menanyakan kepada Pak Prabowo soal Danantara. Apa itu Danantara? Dan Pak Prabowo menjelaskan bahwa itu konsolidasi daripada aset negara kita supaya bisa buat perencanaan yang efektif, produktif, dan efisien. Dengan kekayaan alam yang luar biasa, juga hilirisasi yang akan dilakukan, apakah boksit, nikel, dan sebagainya. Dan yang menarik dari diskusi itu, kemudian langsung terjadi suatu kesepakatan. Bagaimana Emir Qatar menyampaikan, saya siap, ayo kita mulailah. Sesuatu yang nyata, dalam 20 menit dia menyiapkan 2 miliar dolar, jadi Indonesia juga 2 miliar dolar. Dan Pak Rosan juga menjelaskan dengan sangat bagus sebagai ketua Danantara, bagaimana Danantara dikelola secara profesional, dikelola dengan baik ya, dan sehingga apa yang dijelaskan Pak Rosan memperkuat apa yang disampaikan Bapak Presiden, itu membuat kesepakatan itu. Saya betul-betul bangga karena kita bukan minta tolong, minta bantuan, tetapi bisnis. Jadi punya harga diri, punya uang yang cukup besar sekali, dan punya kekayaan alam, dan punya pemimpin yang dipercaya. Saya harus mengatakan bahwa pertemuannya sangat efektif dan produktif karena ada hasil nyata yang didapat oleh pemerintah Indonesia. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kepercayaan dari Emir Qatar. Dan prosesnya juga langsung di follow up dengan cepat. Saya pikir itu kabar baik yang harus saya sampaikan. Itu maksudnya dana bersama untuk investasi di Danantara? Untuk investasi bersama-sama. Nanti tentu akan dipilih. Kalau investasi kan kemarin juga saya bertemu dengan Ooredoo ya di sektor bidang bisnis untuk perumahan dan juga Standard Charter di luar agenda resmi kenegaraan. Saya ada 2 meeting bisnis, dan dari Ooredoo juga, karena Ooredoo tuh sudah ada di sini kan dengan Indosat, dengan Hutchinson. Kemudian juga Standard Charter juga saya ketemu dengan CEO-nya, dan malamnya saya ketemu dengan tenaga kerja Indonesia yang ada di Jordan, di Doha, berkat jasa baik Pak Dubes. Saya sampaikan bahwa bagaimana para pahlawan devisa kita tahun ini yang sudah ada dananya 220.000 rumah untuk rumah subsidi, dan dengan dukungan Pak Prabowo dan Gubernur BI dan Ibu Sri Mulyani, kita juga dengan pelonggaran BI terhadap GWM, giro wajib minimum dari 5 jadi 4%, kita juga bisa membangun tambahan 220.000 rumah lagi cadangan, dan rumah komersial 100.000 lagi. Nanti mungkin hari Kamis atau hari Rabu saya akan ketemu dengan Gubernur Bank Indonesia untuk bagaimana kebijakan fiskal dan moneter itu juga didukung parlemen, didukung Pak Dasko dan juga oleh Pak Misbakun, Ketua Komisi 11, sehingga kita bisa menggunakan power aset
dana-dana dari negara secara efektif. Karena Pak Prabowo sudah minta saya melakukan, dan kita sudah lakukan kebijakan yang pro rakyat, yaitu PPN itu diberikan Ibu Sri Mulyani gratis, ya PPN 0% di bawah 2 miliar ditanggung pemerintah sampai bulan Juni. Yang kedua adalah PBG, persetujuan bangunan gedung itu gratis. Kemudian BPHTB itu juga gratis, biasanya 5%, khusus buat MBR. Dan nanti minggu depan sekitar tanggal 22, 21, saya akan umumkan dengan BPS ukuran yang bisa mendapatkan itu, MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau selama ini 7-8 juta, kita pasti akan tingkatkan. Sehingga makin banyak rakyat Indonesia yang bisa mendapatkan kesempatan, mendapatkan termasuk wartawan. Ya, minggu lalu saya ketemu dengan Menteri Komdigi, dengan PWI, dan juga Dewan Pers. Kita akan mulai juga dengan wartawan. Jadi pertama kali kita alokasikan dari awal tahun buat buruh 20.000, nelayan 20.000, buat petani 20.000, buat tenaga kerja migran 20.000, buat guru 20.000, buat TNI Angkatan Darat sekitar 4.500, buat berbagai macamnya, ojek, roda 2, roda 4, dan sebagainya. Jadi dengan begini ada kepastian bagi pengembang, bagi konsumen, dan bagi perbankan, kita mau kemana. Itulah namanya peta jalan. Jadi kita punya arah yang jelas, yang saya katakan tadi, untuk 220.000 rumah subsidi, kita sudah punya anggarannya, DIPA-nya. Dan kita dengan kebijakan dari Bank Indonesia dan pemerintah, kita juga punya tambahan 220.000 rumah lagi. Itu dari Orindo sama Standard Chartered berapa unit Pak mereka mau? Oh enggak, itu kita diskusi ya, karena saya kan mesti pilih supaya efektif. Saya memilih karena Orindo itu sudah berbisnis di Indonesia dengan Indosat. Jadi dia sudah mengerti struktur dan kultur di sini. Jadi nggak usah terlalu banyak lagi cerita kan gitu ya. Nah jadi bagaimana juga dia sudah mendapatkan penjelasan dari kami di hotel yang sama di Four Seasons, bagaimana kita punya potensi market yang luar biasa dan juga begitu banyak kebijakan-kebijakan negara yang pro bisnis yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo sekarang. Oh, berarti belum ada yang ditawarkan itu ya Pak? Udah ada yang tawarkan, misalnya beberapa, area kita misalnya contoh dari XBLBI, ada tanah yang sangat strategis di Karawaci, itu sebelah lapangan golf, di situ luar biasa, ada kampus yang besar, sekolah yang besar, dan rumah sakit yang besar, dan beberapa titik lagi. Jadi tentu kita menawarkan sesuatu yang menarik, supaya bisa direspon positif oleh investor. Kalau Standard Chartered mereka berapa unit? Standard Chartered kan sudah lama beroperasi di sini. Kebetulan yang ngaturin di sana adalah CEO Standard Chartered yang ada di sini. Jadi saya ke sana, ketemu di kantornya, dan responnya juga sangat positif. Kita akan tindak lanjuti lagi dan akan datang ke sini pada waktunya. Saya akan kasih lihat lahan-lahannya. Karena kemarin kan lewat foto, video. Nanti kita akan tur lahan-lahan yang sudah disiapkan oleh Pak Erik dari Kementerian BUMN, ada dari PTP, dari kereta api dan sebagainya, dari Seknek juga ada beberapa lokasi yang strategis, ya seperti di Kemayoran, kemudian di beberapa titik lainnya, kemudian juga dari KPK kami mendapatkan dukungan lahan juga, dari Kejaksaan Agung juga, dari koruptor, bagaimana tanah-tanah dari koruptor itu bisa dibangun untuk perumahan bagi rakyat Indonesia. Itu berarti untuk rumah subsidi semua ya Pak? Enggak. Oh, ada vertikal. Kalau bisa mix, supaya nanti kalau dia di mix, ada yang subsidi, ada yang komersial, ada yang mix. Kenapa mix? Mix itu bagus sehingga nanti orang kan kayak kemarin tadi malam saya di Doha itu ketemu dengan satu anak yang dia punya penghasilannya di atas 100 juta. Dia bilang, Pak, saya nggak perlu rumah subsidi, saya butuhnya rumah komersial. Jadi tentu itu bagian yang saya harus urus, tidak hanya rumah subsidi, tapi juga yang rumah komersialnya. Oke ya? Berarti tadi 220.000 rumah yang sudah ada dan 220.000 pendanaannya sudah ada. Sudah ada. Ya, dan sudah mulai dialokasikan tadi ya, petani, nelayan, buruh tenaga migran, ya, guru, ya, TNI, kepolisian, ya, Mas wartawan. Wartawan udah ada di media kan, udah baca. 20.000 lagi cadangan dan 10.000 untuk komersil tadi. Gitu ya. Kalau komersial dari kebijakan BI bukan 10.000, kita sudah disiapkan dana 100.000. Kalau harganya satu rumah 400 juta.
Asumsinya begitu. Pak, minggu ini bakal manggil bos Lipo lagi, Pak. Ya, kita sudah sampaikan karena kemarin kan Pak John Riyadi WA saya, dia lagi luar negeri, oke saya bilang saya tunda, tapi saya minta Anda datang dan saya sudah laporkan kepada Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan dan kita memang banyak sekali pengaduan di soal perumahan. Karena saya dapat info dari YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan dari Badan Konsumen Indonesia itu badan negara, kita serius kita membuat 911 benar PKP, ya sehingga aduan-aduan itu bisa ditindaklanjuti.